Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan bahwa saat ini belum ada lelang proyek baru di IKN karena anggaran masih diblokir Kementerian Keuangan. Katanya progres proyek IKN tersendat lantaran minimnya anggaran yang dialokasikan di Kementerian PU. Usai pemotongan anggaran hingga 81 triliun. Pertanyaannya, apakah mega proyek IKN akan mangkrak seperti Hambalang? Simak informasi selengkapnya di Voy hari ini. Sesuai instruksi Presiden yang dikeluarkan Prabowo pada 22 Januari 2025, anggaran belanja Kementerian Pekerja Umum dipotong paling banyak dari seluruh kementerian. Dari pagu anggaran 110,95 triliun, Kemenpu hanya disisakan 29 triliun. Saat ditanya wartawan soal progres pembangunan IKN, Menteri PU Dodi Hanggodo sampai ngejokes bahwa anggaran yang diberikan ke kementeriannya hanya cukup untuk makan siang. Di hadapan wartawan, Menteri PU juga blak-blakan soal anggaran pembangunan IKN telah diblokir. Anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggaran yang gak ada, kok ditanya progres? Progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Kata Menteri PU Dodi Hanggodo. Menteri PU berencana bersurat langsung ke Presiden Prabowo untuk meminta penambahan anggaran bila anggaran pembangunan IKN masih kurang. Diketahui pada 21 Januari 2025, Presiden Prabowo menyetujui alokasi anggaran untuk melanjutkan pembangunan IKN periode 2025 hingga 2029 sebesar 48,8 triliun. Jumlah tersebut sangat jauh dibanding jumlah anggaran yang dianggarkan Presiden Jokowi pada RAPBN 2025 di akhir masa jabatannya, yang mana sebesar 400,3 triliun. Selain untuk keberlanjutan pembangunan IKN, anggaran tersebut termasuk untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, konektivitas, infrastruktur pangan, dan energi. Menteri PU memang sempat meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengkaji kembali rencana pemangkasan anggaran Kementerian PU. Sayangnya, besaran pemotongan anggaran tersebut diduga sudah final karena Kemenkeu memberikan waktu kepada semua kementerian yang anggarannya dipangkas termasuk Kementerian PU untuk segera memfinalisasikan anggarannya hingga 14 Februari 2025. Saat ini, pihak Kementerian PU masih menyusun alokasi anggaran. Tak bisa dipungkiri pemotongan anggaran Kementerian PU hingga 81T akan berdampak terhadap sejumlah proyek pembangunan negara. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang sebelumnya menjadi program prioritas Presiden Jokowi, kini tampak dikesampingkan. Sesuai janji kampanyenya, Presiden Prabowo memprioritaskan program makan bergizi gratis. Diketahui, program makan bergizi gratis telah mendapat anggaran sebesar 71 triliun di APBN tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024, anggaran tersebut sepenuhnya dialokasikan di bawah Badan Gizi Nasional. Beda presiden, beda pula program prioritasnya. Pertanyaannya, bagaimana nasib proyek IKN dan proyek infrastruktur lainnya yang merupakan warisan Presiden Jokowi? Yang pertama tadi mengenai ketika Jokowi melakukan penghematannya. Kita melihat sebenarnya setiap presiden itu punya program prioritas masing-masing. Ketika Jokowi menjabat, program prioritas dia adalah infrastruktur. Kita tahu bahwa di zamannya Jokowi, infrastruktur itu naik tajam. Anggaran infrastruktur itu naik tajam. Nah, ini berbeda dengan Prabowo yang memang tidak mengkutuskan untuk pembangunan infrastruktur. Prabowo lebih memilih untuk melakukan pembangunan yang dia menyasar kepada pembangunan sumber daya manusia dalam menengah dan panjang. Kita lihat untuk pemberian makan bergizi gratis sebenarnya ya ini program yang dia sifatnya jangka menengah dan jangka panjang. Apa yang dihasilkan dari program makan bergizi gratis itu tidak bisa di tahun depan, tapi ini pasti akan berdampak kepada hingga 10 tahun ke depan. Nah, ini yang kita lihat ya, perbedaan
untuk program prioritas tersebut. Nah, pasti masing-masing presiden tidak mau kan apabila program andalanya dan program janjinya itu dia di bawah dari program lainnya yang tidak menjadi prioritas beliau. Kita tahu di beberapa kesempatan Prabowo juga menyampaikan bahwa infrastruktur penting dan sebagainya, tapi satu sisi yang lain itu pasti mendahulukan mengenai program makan bergizi gratis. Makanya kita tidak heran bahwa ya infrastruktur itu banyak yang dievaluasi dan kita dukung sebenarnya jika ada infrastruktur ataupun PSN ya yang dia dievaluasi karena memang tak menimbulkan efek positif terhadap masyarakat. Nah ini yang kita dukung kan. Terus kemudian ya tadi dengan anggaran yang relatif sempit gitu kan, tapi dengan program-program memerlukan dana yang jumbo, saya rasa sebenarnya ke depan tahun 2026, 2027 dan seterusnya itu APBN akan mengikuti dengan program prioritas dari Prabowo di tahun 2025. Misalkan 2025 MBG dirasa kurang anggarannya, nah nanti tahun 2026 akan Pak gitu kan, dan tidak akan ada lagi pemotongan anggaran, potong di awal sebenarnya. Sudah direncanakan di awal untuk kemudian PU misalkan lagi membangun jalan tol secara masif gitu. Nah itu pasti akan di awal. Ya, ini saya lihat sebenarnya ini terjadi perbedaan prioritas gitu kan dari Jokowi ke Prabowo gitu, dan itu suatu hal yang rumit ketika presiden itu berganti dari individu A ke individu lainnya. Jadi ini yang saya lihat ke depan program pembangunannya akan lebih prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia yang didasarkan pada pangan dan energi. Badan Pemeriksa Keuangan merilis kerugian negara sebesar 463,66 miliar rupiah terkait proyek Hambalang warisan Presiden SBY. Akankah proyek IKN di era pemerintahan Presiden Jokowi akan mangkrak seperti Hambalang? Pertanyaannya, kalau IKN mangkrak, jadi tanggung jawab siapa?